Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan penguatan tentang materi Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq yang telah kalian presentasikan berkelompok ya. Nah, Bapak ingin ngasih penguatan. Penguatan ya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Badar. Mengapa Perang Badar terjadi? Gitu ya. Mengapa kaum muslimin ingin mencegat kafilah dagang Quraisy atau Abu Sufyan? Ini pertanyaan penting supaya kita tidak salah paham ya. Nah, yang pertama latar belakang Perang Badar itu kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy itu mendengar kabar bahwa kaum muslimin di Madinah ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari negeri Syam. Nah, dan mengapa gitu ya? Dan mengapa kaum muslimin itu ingin mengambil barang dagangan dari kaum Quraisy yang dimotori gitu ya. Kafilah dagangnya itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, saya kira ini penting, pertanyaan penting mendasar ya. Nah, sebagaimana kita tahu, kaum muslimin itu ketika mereka hijrah ke Madinah dan sebagian hijrah ke Habsyah itu lari ya, lari dari kampung halamannya itu, meninggalkan barang-barang pribadinya ya, meninggalkan rumah, meninggalkan barang dagangannya, meninggalkan ternaknya, hartanya ya, rumah dan harta semuanya. Mungkin dia punya tanah dan sebagainya. Nah, harta-harta kaum muslimin yang ditinggal pergi di Mekah itu diambil alih lah oleh kafir Quraisy ini. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin membalas gitu ya. Ketika mereka di Madinah mendengar informasi ada kafilah dagang Abu Sufyan yang pulang dari negeri Syam, karena Mekah ke Syam tuh melewati Madinah gitu ya. Nah, wilayah Madinah dicegatlah oleh mereka. Tapi nanti sebenarnya nggak ketemu gitu ya. Tapi informasi pencegatan kafilah itu sudah kedengeran di Mekah, isunya sudah sampai di Mekah, sehingga Abu Jahal dengan 1000 pasukannya kafir Quraisy menyerbu Madinah gitu ya. Nah, memerangi kaum muslimin. Tapi Nabi keluar duluan dari Madinah, mencari tempat yang strategis dan menghadapi kafir Quraisy itu. Nah, beliau memilih di lembah Badar. Di sana ada mata air yang bagus sekali buat bertahan. Nah, jadi ketemulah dua pasukan itu di daerah Badar gitu ya. Nah, di lembah yang di sana ada mata airnya. Nah, kaum muslimin jumlahnya sedikit, hanya 313 orang. Nah, musuhnya 1000. Nah, perang ini juga coba kita lanjutkan ya. Jadi tadi mengapa perang Badar terjadi? Nah, karena masalah tadi ada informasi kafilah dagang dicegat kaum muslimin. Nah, kenapa kaum muslimin ingin mengambil barang dagangan kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan? Karena kafir Quraisy duluan yang merampas harta-harta kaum muslimin yang ada di Mekah. Nah, kapan terjadinya? Nah, terjadinya tahun kedua Hijriah.
Kemudian bagaimana terjadinya? Nah, terjadinya pertempuran itu 313 melawan 1000. Nah, di wilayah Badar. Nabi Muhammad, ini kan perang pertama nih yang benar-benar dihadapi oleh Nabi. Nah, dengan pasukan yang tidak banyak itu, Nabi selalu bermusyawarah dengan dengan sahabat-sahabatnya tentang strategi perang. Kemudian Nabi tidak henti-hentinya berdoa, bermunajat gitu, kepada Allah, minta bantuan Allah. Apa namanya? Betul-betul bertawakal gitu ya. Karena ini perang yang pertama kali yang benar-benar dihadapi langsung oleh Nabi. Nah, sehingga nanti 313 itu pasukan bisa mengalahkan yang 1000 orang. Nah, dari mana? Nah, dari banyak sumber sejarah mengatakan, termasuk juga di riwayat di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa ayat yang mendukung ini perang Badar, bahwa di situ Allah mengirim para malaikatnya, ya. Nah, Allah mengirim para malaikatnya. Jadi wama romaitum bukanlah kalian yang melempar, walakin Allah rama, tetapi kamilah, kata Allah, yang melempari, yang memanahi, yang menombaki musuh-musuh kamu itu dengan pasukan-pasukan malaikat, ya, bantuan malaikat. Nah, jadi apa hikmahnya kalau begitu? Nah, hikmahnya dari perang Badar, yang pertama, kita itu harus berikhtiar sekuat tenaga. Dalam hal ini tercermin dari bagaimana mencari strategi perang yang bagus. Nabi memilih yang dekat dengan sumber mata air, karena dalam pertempuran itu siapa yang menguasai mata air, ya, dia yang kuat. Jadi pasukan bisa minum dan sebagainya kan di tengah gurun yang panas itu. Nah, jadi musyawarah, strategi perang, musyawarah, lalu tawakal yang kuat kepada Allah. Nah, yang berikutnya, ketika datang pertolongan dari Allah itu akan meningkatkan keimanan. Nah, jadi kita kemenangan itu, mendapat pertolongan Allah itu menjadi apa ya? Semakin kuat keimanan kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka. Nah, jadi itu ya, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit. Karena tadi kehebatan strategi, kemudian kekuatan ikhtiar dan tawakal, juga munajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya perang Uhud. Nah, mengapa perang Uhud terjadi? Nah, perang Uhud terjadi balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, mengapa kaum kafir Quraisy itu selalu memerangi kaum muslimin gitu ya? Mengapa kafir Quraisy itu kok bernafsu sekali gitu ya, ingin menghabisi kaum muslimin? Nah, ini penting, pertanyaan ini penting. Nah, mengapa kira-kira? Nah, karena kafir Quraisy itu khawatir jika kekuatan politik kaum muslimin di Madinah itu berbahaya buat kelangsungan kehidupan politik ekonomi mereka gitu ya. Nah, kegiatan ekonominya juga berbahaya karena itu perlintasan jalur dagang kafir Quraisy ke negeri Syam atau kemana-mana. Nah, jadi jangan sampai kaum muslimin itu memiliki kekuatan politik yang besar di sana. Nah, maka harus dihabisi gitu ya. Harus dihabisi. Nah,
Nah, ya mereka terjadi menyerang. Uhud itu satu bukit di dekat Madinah gitu ya. Nah, kenapa disebut Uhud? Ada riwayat mengatakan Uhud itu dari kata-kata ahad, satu ya. Karena bukitnya bukit satu-satunya yang ada di sana gitu ya. Di dekat Madinah itu disebutnya Uhud gitu ya. Nah, kapan terjadinya perang Uhud? Perang Uhud terjadi tahun ketiga Hijriah. Nah, bagaimana terjadinya? Nah, dalam pertempuran di perang Uhud ini, pada awalnya kaum muslimin itu memerangi pertempuran. Nah, di fase pertama, pertempuran pertama menang. Nah, Nabi punya pasukan pemanah di atas bukit yang menurut sumber jumlahnya 70 pemanah. Nah, begitu melihat musuh kocar-kacir meninggalkan barang-barangnya, gitu ya. Nah, kaum muslimin ini mengambil barang rampasan itu, termasuk para pemanah yang di atas bukit Uhud itu, ikut juga turun ke bawah. Nah, ini awal bencananya. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan meninggalkan posisi kalian di atas bukit Uhud itu sebagai pasukan pemanah. Nah, melihat pasukan pemanahnya pada turun, akhirnya kafir Quraisy yang pasukannya dipimpin Khalid bin Walid, waktu itu dia belum masuk Islam, berputar arah, berbalik menyerang. Nah, mereka bisa merebut posisi di atas. Nah, akhirnya kaum muslimin yang gantian di bawah, yang dipanahi habis-habisan, sehingga kalah. Nah, jadi dalam perang Uhud ini, strategi awalnya bagus, tapi karena tidak konsisten tidak taat dengan perintah atasan, akhirnya kacau balau, ya. Nah, akhirnya menderita kekalahan, Nabi pun terluka, gitu ya, dilindungi oleh sahabat, hampir saja juga Nabi terbunuh. Tapi masih Allah selamatkan. Nah, namun sayang, ya, pamannya Nabi Hamzah, nah ini gugur ya, syahid dalam perang Uhud ini. Nah, sebenarnya begini perang Uhud ini. Perang Uhud ini dari awal itu dari Madinah, Nabi itu berangkat sebenarnya dari awal perang Uhud itu ada diskusi yang tajam antara para kaum muslimin di Madinah. Nah, ada usulan kaum muslimin di Madinah itu, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kelak dia diberi nama tokoh munafik ya. Dia usul jangan keluar kota Madinah. Jadi kafir Quraisy itu dihadang saja di kota Madinah. Kaum ini. Nah, tetapi sebagian sahabat Nabi kaum muslimin jangan gitu ya. Kita harus cegat di luar kota Madinah, yaitu di Uhud. Nah, akhirnya pendapat yang diterima mayoritas adalah keluar dari Madinah, cegat kafir Quraisy di luar kota Madinah, yaitu di Uhud ini, di Bukit Uhud. Nah, si siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini jadi kecewa gitu ya. Nah, akhirnya dia pura-pura setuju. Ketika 1.000 pasukan berangkat menuju Uhud, di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul ini menghasut teman-temannya. Nah, karena dia juga tokoh di Madinah, punya pengikut, akhirnya 300 pasukan putar balik. Tidak ikut berperang. Sehingga tersisa tinggal 700 orang. 300 orang membelot gitu ya. Nah, dipimpin oleh yang disebut dalam sejarah sebagai tokoh munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul.
Nah, dari situ saja dari awal sudah ada tanda-tanda ketidakkompakan gitu ya. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Nah, pentingnya mentaati keputusan bersama ya. Mestinya tidak seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Beda pendapat boleh, berbeda pendapat boleh. Tapi kalau udah mayoritas memutuskan terhadap satu keputusan, ikut, mestinya ikut semua gitu ya. Nah, apa hikmah dari peristiwa perang Uhud ini? Yang pertama, ya, yang pertama tadi bermusyawarah, lalu hasil musyawarah itu disepakati bersama, dan kalau sudah disepakati gitu ya, diputuskan dalam musyawarah itu, maka yang lain yang nggak setuju pun harus ikut gitu ya. Nah, sebaiknya begitu supaya kompak. Nah, ya udah, mungkin itu ada benarnya, tawakal bismillah aja. Jadi kenapa mayoritas itu setuju keluar kota Madinah? Mungkin itu lebih benar gitu ya. Kita jangan keras kepala, ikut saja gitu ya. Nah, yang berikutnya, taat pada perintah pimpinan. Jadi kalau Nabi suruh pasukan pemanah, jangan tinggalkan tempat kalian di atas bukit sana. Kalian mengawasi semua. Jangan tinggalkan posisinya. Nah, ternyata enggak ya. Nah, itu pentingnya, hikmahnya, pentingnya mentaati arahan pimpinan. Arahan pimpinan itu ya. Nah, kalau ragu-ragu bertanya lagi, boleh nggak kami meninggalkan gitu sebagainya gitu. Ada komunikasi gitu loh. Jangan ambil keputusan sendiri menentang arahan pimpinan itu. Nah, saya kira itu penguatan dari saya. Satu lagi perang Khandaq. Nah, mengapa perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab? Nah, Khandaq itu artinya parit. Mengapa perang Khandaq atau parit itu disebut juga perang Ahzab? Nah, jadi Al-Quran menyebut perang Khandaq itu perang Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ya. Ahzab itu bentuk jamak. Mufradnya adalah hizbun. Artinya golongan-golongan. Nah, kenapa perang Khandaq disebut Ahzab golongan-golongan? Nah, karena musuhnya Nabi, musuhnya kaum muslimin itu terdiri dari koalisi golongan-golongan. Jadi ada koalisi, ada golongan Bani Nadir, Yahudi, memprovokasi suku-suku lain, suku Ghatafan, juga berkoalisi dengan kafir Quraisy. Nah, berapa jumlah pasukan musuh dalam koalisi itu? Jumlahnya 10.000. Oh, bayangkan, penduduk Madinah aja hanya sekitar 3.000 waktu itu. Nggak banyak gitu ya. Nah, kalah pasukannya. Apa? Kalah jauh gitu ya. Nah, disebutnya perang Ahzab. Nah, di atas kertas kalau sebagai teori itu pasti habis ini Nabi gitu ya. Karena itu pasukan koalisi luar biasa. Nah, pasukannya besar sekali jumlahnya. Nah, dari mana strategi perang dengan menggali parit diperoleh? Nah, jadi ini lagi-lagi musyawarah tentang strategi. Pentingnya musyawarah tentang strategi. Nabi minta pendapat teman-temannya. Hayo, gimana kita ngadapinnya? Ini musuh banyak sekali, gitu ya. Jadi dari hasil informasi mata-mata dari pasukan Nabi, musuhnya banyak banget, gitu ya. Nah, maka ada seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya orang Persia, orang Iran kalau sekarang, ya. Al-Farisi orang Persia. Nah, di strategi perang di Rusia itu, di Persia itu adalah salah satunya menggali parit. Nah, maka Nabi menyetujui digalilah parit yang lebar dan dalam. Nah, jadi jauh-jauh hari digali gitu ya. Nah, karena ada pengkhianatan Bani Nadir dari Yahudi tadi gitu ya. Nabi dapat informasi, biasanya dapat wahyu Nabi
dari Jibril ya, diberitahu mereka lagi di ayat-ayat Al-Quran tuh, mereka lagi di surah Al-Ahzab itu sedang berunding ingin menyerang kalian, jumlahnya besar banget gitu ya, dari golongan-golongan. Nah, dari informasi itu hanya strategi perang, menggali parit. Jadi paritnya lebar dan dalam. Ketika pasukan musuh, pasukan kavaleri, pasukan berkudanya misalnya ingin masuk ke Madinah, nyebur ke parit itu. Nah, oleh kaum muslimin tinggal dipanahin gitu ya. Nah, sehingga banyak yang mati di situ. Begitu pengen maju lagi dipanahin lagi gitu ya. Nah, terjebak dan gak bisa naik dari parit itu kuda-kudanya. Akhirnya mereka mikir lama. Nah, perang Khandaq itu terjadi sampai 27 hari ya. 3 minggu hampir 4 minggu. Nah, mereka berpikir gimana caranya menembus Khandaq itu ya, yang aman gitu ya. Nah, di tengah mereka berkemah itu, berpikir itu, datanglah badai. Badai pasir yang sangat dahsyat, angin dan pasir yang sangat dahsyat. Akhirnya eh, tenda-tenda mereka itu roboh, peralatan mereka kocar-kacir, ada yang apa mereka tertimbun, kuda-kudanya tertimbun ya. Kabur semua, kocar-kacir. Nah, di akibat badai yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lagi kapan terjadinya perang Khandaq? Perang Khandaq terjadi tahun kelima. Nah, jadi perang Badar tahun kedua Hijriah, perang Uhud tahun ketiga Hijriah, perang Khandaq tahun kelima Hijriah. Nah, tadi prosesnya sudah saya jelaskan. Apa hikmahnya dari perang Khandaq? Nah, hikmahnya lagi perlunya strategi perang lagi, yang kedua perlunya kesabaran ya. Menggali parit itu tidak mudah. Banyak ceritanya di situ tuh. Kelaparan, kehausan, sampai ada di situ diceritakan ada mukjizat ya. Dari ada sahabat yang menyembelih kambing. Nah, kambingnya itu dibikin semacam sop lah kalau sekarang ya. Direbus itu jadi sop kambing lah kayak gitu kalau bahasa sekarang. Nah, yang nanti daging dan kuahnya nggak habis-habis gitu ya. Nah, itu Nabi yang menuangkan sehingga semua pasukan itu makan kenyang gitu ya. Nah, itu di dalam kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti, Sirah Nabawiyah itu disebutkan. Nah, jadi singkatnya teman-teman, tiga perang ini menandakan bahwa motivasi kaum Quraisy memerangi Nabi. Kan Nabi itu nggak pernah mau berperang. Kaum muslimin itu kan diperangi. Dari zaman di Mekah juga tuh sering diserang-serang gitu ya, tapi nggak pernah melawan. Nah, tapi ketika di perang Badar di Madinah ini diperintahkan Allah, kalau kamu diperangi ya kamu lawan. Nah, disuruh sudah melawan. Nah, jadi kenapa orang kembali lagi dalam tiga perang ini? Kenapa orang kafir Quraisy, kemudian Yahudi di Madinah itu bernafsu sekali ingin menghabisi kaum muslimin? Nah, karena mereka ingin kekuatan kaum muslimin itu bisa kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosialnya bisa dihabisi. Nah, kenapa? Nah, karena sebuah ajaran agama. Nah, ini catat. Sebuah ajaran agama tidak akan kuat kalau tidak ditopang oleh sebuah kekuasaan. Ya. Nah, jadi kalau agama itu, makanya di dalam Al-Quran itu para nabi itu banyak yang berhadapan dengan penguasa. Ya. Nah, lalu disuruh mendakwahi penguasa. Nah, bahkan beberapa nabi itu sudah jadi raja, gitu, seperti Raja Sulaiman, gitu ya. Nah, karena apa? Karena ajaran Allah itu, ajaran Islam itu ditopang dengan kekuatan politik. Ya, kalau sekarang pemerintahan itu menjadi lebih berdaya. Dalam artinya gini, bisa
menerapkan ajaran Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dijalankan. Menjadi lebih kuat jika kekuasaan itu dipegang oleh kaum muslimin. Nah, karena kita kan khalifah fil ardi. Khalifatullah fil ardi, wakil Allah di bumi. Nah, yang menegakkan hukum-hukum Allah. Nilai-nilai tata nilai Islami yang rahmatan lil alamin, ya, yang memberi rahmat bagi sekalian. Nah, jadi alhamdulillah nanti puncaknya di Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah itu lengkap sudah kekuasaan politik Nabi. Nah, jadi nanti ketika Nabi wafat di Haji Wada itu, wilayah kekuasaan Nabi itu seluruh wilayah Hijaz, kalau sekarang tuh wilayah Arab Saudi, itu sudah secara politik berada dalam kekuatan Islam. Nah, nanti dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, di zaman Umar bin Khattab itu sudah melebar sampai ke Mesir, sampai ke Persia, ya, bahkan sampai ke Asia Tengah. Nah, di zaman Utsman bin Affan nanti sampai ke Asia Selatan. Di zaman Bani Umayyah lebih luas lagi sampai ke Afrika Utara, sampai ke Eropa, ke Andalusia. Nah, hari ini sampai ke Indonesia. Indonesia pun, Islam di Indonesia ini kenapa bisa eksis? Karena ditopang oleh para sultan-sultan, kesultanan-kesultanan Islam, ya. Jadi mulai dari Kesultanan Aceh, Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, ya. Nah, ada di Jawa ada Kesultanan Demak, Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Di Kalimantan ada Kesultanan Banjar, di Makassar ada Kesultanan Gorontalo, di Ternate ada Kesultanan Ternate, Sultan Babullah, di Tidore juga begitu. Nah, jadi agama menjadi kuat jika ditopang oleh kekuasaan politik. Saya kira itu. Terima kasih penguatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.